Ya, si Advan VX Lite ya. Ini tablet murah pakai banget ya. Harganya di bawah 2 juta. Tepatnya 1,9an ya. Ini harga diskon sih, tapi dari awal rilis harganya ya segitu terus. Jadi aku rasa ya harga sebenarnya emang segitu ya. Jadi material bodi bagian belakangnya mostly metal. Kemudian skor Antutunya tembus 300.000. Apalagi? Bahkan tersedia slot dual SIM card ya. Sehingga bisa dipakai ngenet menggunakan koneksi data seluler 4G. Cocok bagi kalian yang mungkin males tethering ke smartphone atau mungkin di rumah nggak ada wifi. Ya mungkin bisa pakai wifi tetangga juga deh. Jangan ya, ngerepotin. Intinya rata-rata tablet sekelasnya kan biasanya cuma wifi only. Kalaupun ada koneksi selulernya pasti harganya jauh lebih mahal. Nah ini harganya kurang dari 2 juta. Kok bisa murah banget? Apakah ada udang di balik bakwan? Langsung aku ceritain plus minusnya si tablet Advan VX Lite. Tablet ini ukurannya 10,4 inch, bezelnya standar zaman now agak tipis, tapi posisi tombolnya rada kurang umum ya. Volume sama powernya ada di atas ini, biasanya kan ada di sebelah samping. Ini nggak terlalu jadi masalah sih sebenarnya, cuman ya kudu dibiasain aja mencetnya. Dan seperti yang bilang tadi, tablet ini nyediain slot dual SIM card hybrid micro SD. Jadi selain bisa dipakai buat ngenet koneksi seluler, doi ini juga tentunya bisa dipakai buat nelpon. Oh, ada telepon. Halo? Halo, lagi di mana? Lagi di studio. Kamu lagi di mana? Lagi mikirin kamu. Kasih. Anyway, komplainku adalah pada slot SIM dan SD card-nya ini rada mendelep ya. Aku tekan-tekan goyang-goyang. Ada yang ngalamin nggak? Silahkan di komen aja. Kalau bodinya sih solid, bahkan permukaan bagian belakangnya ya seperti yang bilang tadi ini metal ya, mostly ya. Dan warna bodinya ini juga mirip banget sama si iPad Pro ku ya, bahkan bentuknya juga mengkotak samping-sampingnya. Jadi ya ini bisa jadi nilai plus bagi kalian yang mungkin ngidam si iPad Pro tapi belum kesampaian. Oh ya, bagi yang demen gadget-gadgetnya Apple silahkan sub juga channelku yang baru, Pengabdi Apple. Kemudian hal menarik lainnya adalah pada sektor performa, mengusung chipset yang tidak sepopuler Snapdragon atau MediaTek, jadi ini pakai Unisoc Tiger T618 dan mengusung RAM yang gede ternyata ya, RAM-nya 6GB, storage-nya 128. Aku benchmark Antutu skornya bahkan tembus 300.000, wow. HP 2 jutaan aja biasanya skornya nggak nyampe segitu. Jadi ini apakah beneran kencang performa real life-nya? Jadi aku jajal ya navigasi sana-sini, switching antar app. Terbilang cukup jarang loading atau delay sih. Ya overall cukup nyaman di kelasnya. Gimana kalau buat gaming? Aku jajal game berat yang populer, apalagi kalau bukan si Honkai Star Rail yang baru aja nongol ya gamenya ya. Dan tadinya jujur aku rada sempat skeptis ya. Ya paling Honkai Star Rail performanya pas-pasan. Ternyata dapat berjalan mostly lancar pada grafik low. Ya kadang ada stutter dikit ketika jalan-jalan, namun overall sangat playable. Kalau COD Mobile, graphic quality medium dengan frame rate high dapat berjalan dengan lancar dan mostly stabil. Sayangnya untuk game Wild Rift ya, ini merupakan game MOBA berat favoritku ya. Saingannya ML mah lebih enteng gamenya, tapi aku nggak demen ML ya, nggak demen Mobile Legends ya. Pada game ini, Wild Rift, pada opsi grafik performance 60 fps, FPS-nya sering banget drop ke angka 30. Padahal situasinya lagi kagak war ya, tidak lagi war rame-rame. Aku nggak tahu apakah ini karena gamenya yang belum optimize terhadap chipsetnya, atau karena developer gamenya, atau karena faktor lainnya. Buatku pribadi, ya rada disayangin mengingat Wild Rift adalah game favoritku yang sering banget aku mainin. Dan beralih ke ini ya, sektor layar ya. Layarnya 10,4 inch, resolusinya 2K. Colornya kurang vibrant, rada wash out, tapi kalau dipakai nonton tentu masih sangat layak. Dan dalam penjualan juga klaimnya dapat ini ya, dapat case-nya ini ya, flip case ya. Lumayan banget buat dijadiin stand ketika dipakai buat nonton. Keluhanku adalah ini ya, pada peak brightness-nya ketika dipakai di outdoor, visibilitasnya kurang ya, sesuatu yang bisa dimaklumin untuk tablet sekelasnya harga di bawah 2 juta apalagi ya. Dari segi UI, user interface ini UI-nya stok banget ya, stok Android banget. Bloatware-nya sangat minim, nggak ada aplikasi aneh-aneh yang ke-install, nggak ada iklan ketika buka sistem app, nggak kayak tablet Cina pada umumnya. Sebut merek nggak nih? Xiaomi, Realme. Tapi aku harap sistem update-nya, khususnya security update-nya bisa disupport untuk jangka yang lama.
Sedikit saranku lagi adalah untuk segera ganti wallpaper bawaannya, karena wallpaper bawaannya ini tampilannya kurang tajam ya, tampak pixelated. Mending pakai foto sendiri atau mungkin pakai aplikasi pihak ketiga macam backdrop atau yang lain. Kelengkapan fitur fingerprint tentu absen ya, termasuk wajar ya untuk harga 2 jutaan. Yang aneh adalah ini, face unlock-nya aku cari-cari kok nggak nemu ya, padahal udah tak search segala. Jadinya pada lock screen aku pakainya pin ya lebih lambat prosesnya tapi kan lebih secure juga. Dan speakernya ini ada 2 di samping sini dan sini dengan kualitas yang standar. Gimana dengan kameranya? Soal kamera di tablet, apalagi tablet entry level, ya singkat aja ya, bisa dibilang kualitas capture-nya seadanya. Dynamic range-nya kurang, begitu pula sharpness, detail, color-nya juga tidak vibrant. Uniknya adalah kamera-kameranya tetap menyediakan mode portrait sama night mode. Tes kameranya Advan VX Lite. Dan terakhir sektor baterai. Baterainya ini kecil, 6000 mAh. Biasanya tablet 10 incan baterainya 8000 mAh dan ini ngecasnya juga lama ya. Battery life-nya aku benchmark via PC Mark, dapat skor cuma 6 jam ya. 6 jam 26 menit, ini kagak awet. Durasi ngecas dari 5% sampai 99%, total butuh waktu 3 jam 56 menit ya, hampir 4 jam ya. Mending dipakai bubuk ya kalau pas ngecas. Oke, Advan VX Lite harganya udah ya aku bilang lagi murah, pakai banget ya, murah. Bisa koneksi seluler 4G, bahkan performanya juga kagak nanggung. Ya terlepas dari kekurangannya, menurutku tablet ini worth to buy khususnya buat kalian para budget minded yang butuh tablet yang bisa koneksi seluler. Mending beli smartphone 2 jutaan atau tablet 2 jutaan kayak gini bang. Ya tergantung kebutuhan ya. Kalau kalian intinya di ini sih, di ukuran layar ya. Kalau butuh layar gede ya belinya tablet. Kalau butuh layar compact tapi kameranya lebih bagusan, baterainya juga lebih awet ya smartphone. Ya gitu aja reviewnya, semoga berfaedah dan silahkan kembali bekerja.